Pemimpin spiritual Buddhisme Tibet, Dalai Lama ke-14 berulang tahun ke-90 pada Minggu 6 Juli 2025. Namun mengapa momen ini justru memicu ketegangan hubungan antara Cina dan India? Lantas siapakah sebenarnya sosok Dalai Lama saat ini? Dan mengapa dicap oleh Cina sebagai pemberontak? Sebelumnya pada Rabu 2 Juli 2025, Dalai Lama menyampaikan jika dia berencana untuk bereinkarnasi dan memastikan lembaga Buddhisme Tibet terus berlanjut. Bahkan Dalai Lama menambahkan penggantinya akan lahir di luar Cina dan mendesak para pengikutnya untuk menolak siapapun yang dipilih oleh Beijing. Sementara Cina justru merasa berhak ikut menentukan sosok yang menjadi penerus Dalai Lama. Cina berdalih hak itu merupakan warisan dari masa kekaisaran. 中国政府实行宗教信仰自由政策，颁有宗教事务条例和藏传佛教活佛转世管理办法，依法保护活佛转世这一传承方式。达赖喇嘛的转世必须坚持国内寻访、金瓶撤迁、中央政府批准的原则，遵循宗教仪轨和历史定制，按照国家的法律法规办理。 Di lain pihak, India yang merupakan tempat pengasingan Dalai Lama selama ini menyatakan hal berbeda. Hal itu disampaikan Kiren Rijiju, Menteri Urusan Parlemen dan Minoritas India, Kamis 3 Juli. Ia menyebut jika tidak seorang pun berhak mencampuri atau memutuskan pengganti Dalai Lama. Ia mengklaim hanya Dalai Lama atau lembaganya yang berwenang membuat keputusan itu. Atas sikap tersebut, Cina pun memperingatkan India untuk tidak ikut campur. 我们希望印方充分认识到摄藏问题的高度敏感性，认清14世达赖的反华分裂本质，恪守在摄藏问题上的承诺，谨言慎行，停止利用摄藏问题干涉中国内政，避免影响中印关系的改善和发展。 Dalam pernyataannya baru-baru ini, Dalai Lama juga mengungkapkan hanya Garden Podrang Trust yang memiliki kewenangan tunggal untuk mengakui reinkarnasinya di masa mendatang. Ia dengan tegas menolak keterlibatan apapun dari Cina dalam memilih sosok yang akan menggantikannya sebagai pemimpin spiritual umat Buddha Tibet. Garden Podrang Trust merupakan lembaga atau yayasan nirlaba yang terdaftar pada 2011 di kota Dharamsala di India Utara. Dharamsala merupakan markas Dalai Lama ke-14 saat ini. Dalai Lama merupakan gelar yang diberikan kepada pemimpin spiritual tertinggi dalam aliran Buddhisme Tibet, khususnya aliran Gelug atau topi kuning. Adapun Dalai Lama sekarang merupakan Dalai Lama ke-14 dengan nama Tenzin Gyatso. Ia dinyatakan sebagai reinkarnasi Dalai Lama di umur 3 tahun. Namun baru pada 1950, Dalai Lama ke-14 ini naik tahta sekaligus menjadi kepala negara Tibet. Saat itu masih ada gerakan perlawanan Tibet yang menuntut lepas dari Cina. Puncaknya pada 1959, tentara Cina menggagalkan pemberontakan rakyat Tibet di kota Lhasa, ibu kota Tibet. Setelah pemberontakan gagal, Dalai Lama melarikan diri ke India. Beijing mengecap Dalai Lama sebagai separatis dan pemberontak. Namun saat itu Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru menyambut Dalai Lama. Nehru juga menawarkan Dharamsala sebagai markas bagi Dalai Lama dan ribuan pengungsi Tibet lainnya. Dalai Lama kemudian mendirikan pemerintahan di pengasingan. Ia juga meluncurkan kampanye untuk merebut kembali Tibet yang diduduki Cina pada 1950. Sepanjang hidup Dalai Lama, ia telah diperlakukan sebagai tamu terhormat di India. Sikap dan kebijakan resmi India terhadap Dalai Lama ini menjadi sumber ketegangan dengan Cina. Adapun dari tradisi Tibet, pencarian reinkarnasi pengganti Dalai Lama dimulai setelah kematian Dalai Lama sebelumnya. Setelah Dalai Lama berikutnya diidentifikasi saat masih bayi, bisa jadi akan ada jeda hampir 2 dekade sampai ia siap memimpin. Jeda itu menjadi periode untuk mempersiapkan sosok itu sebagai pemimpin. Nah, kalau sahabat Kompas punya opini apa terkait penerus Dalai Lama yang belakangan menjadi sumber ketegangan Cina-India ini?